Halo semua, selamat datang kembali di channel Bukan Saran Keuangan. Kali ini kita akan membahas sebuah insiden yang sempat heboh banget di media sosial beberapa waktu terakhir. Ada video viral yang menunjukkan seorang kepala sekolah menampar siswanya yang ketahuan merokok. Tindakan ini langsung memicu pro dan kontra di mana-mana. Dan puncaknya, kepala sekolah tersebut sampai dicopot dari jabatannya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan apa dampaknya bagi dunia pendidikan kita? Yuk, kita kupas tuntas di video ini. Jadi, ceritanya begini. Ada seorang siswa SMP yang kedapatan merokok di area sekolah. Kita semua tahu, merokok itu dilarang keras di lingkungan sekolah. Bukan cuma karena aturan, tapi juga karena bahaya kesehatan dan keselamatannya. Aturan soal ini biasanya sudah sangat jelas, lengkap dengan sanksinya. Nah, dalam kasus ini, sang kepala sekolah memutuskan untuk menegakkan disiplin dengan cara yang sangat ekstrem, yaitu dengan menampar siswa tersebut. Sialnya, atau mungkin untungnya, momen itu terekam kamera dan videonya langsung menyebar luas di media sosial, menjadi viral dalam sekejap. Begitu video itu tersebar, netizen langsung terbelah jadi dua kubu. Ada yang mendukung tindakan kepala sekolah. Mereka bilang, "Wah, bagus itu. Biar kapok. Anak zaman sekarang harus dikasih pelajaran keras, biar disiplin." Menurut mereka, ketegasan seperti ini perlu untuk menunjukkan bahwa pelanggaran serius seperti merokok di sekolah itu nggak bisa dianggap enteng. Tapi, di sisi lain, banyak banget yang mengecam keras tindakan kepala sekolah itu. Mereka berpendapat bahwa kekerasan fisik, apapun bentuknya, termasuk tamparan, bukanlah cara mendidik yang benar. Seorang pendidik seharusnya menjadi teladan yang baik, yang menegakkan disiplin dengan cara yang positif dan membangun, bukan dengan kekerasan. Kekerasan hanya akan menciptakan rasa takut, bukan rasa hormat yang tulus. Banyak juga yang mengingatkan kalau di dunia pendidikan modern, sudah banyak pendekatan yang jauh lebih efektif untuk menangani masalah disiplin. Misalnya, lewat konseling, pendampingan personal, atau program pembinaan karakter. Mereka berargumen bahwa kekerasan fisik justru bisa merusak hubungan antara guru dan siswa. Dan yang lebih parah, bisa meninggalkan luka psikologis pada anak. Setelah insiden ini viral dan jadi perbincangan panas, pihak dinas pendidikan gak tinggal diam. Mereka langsung turun tangan, melakukan evaluasi, dan akhirnya mengambil keputusan tegas, mencopot kepala sekolah tersebut dari jabatannya. Langkah ini mungkin mengejutkan bagi sebagian orang, karena kepala sekolah kan biasanya punya wewenang besar untuk mengatur sekolahnya. Tapi keputusan ini menunjukkan bahwa ada pergeseran penting dalam cara pandang masyarakat dan pemerintah terhadap pendidikan. Kekerasan dalam mendidik, sekecil apapun, sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa setiap pendidik, termasuk kepala sekolah, harus mematuhi kode etik dan selalu mencari cara-cara yang lebih bijak dan manusiawi dalam membimbing siswanya, bahkan ketika menghadapi pelanggaran disiplin. Namun, apakah tindakan pencopotan kepala sekolah ini benar? Tentu, ini sesuatu yang debatable. Di satu sisi benar bahwa melakukan pemukulan terhadap siswa sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Namun di sisi lain, apa yang harus dilakukan seorang guru untuk mendidik siswanya melakukan kesalahan?
Apakah harus didiamkan saja? Yang memang banyak sekali terjadi saat ini. Banyak guru yang cuek terhadap siswanya, tidak lagi mau mendidik atau menghukum sebab takut dilaporkan atau hal-hal lainnya. Jika hal ini terus berlanjut, maka fungsi sekolah yang tidak saja mengajar, namun juga mendidik, menjadi hilang. Sekolah hanya akan mengajarkan ilmu pengetahuan dan tidak lagi mendidik siswanya. Apa itu yang kita inginkan? Belum lagi kalau kita bicara mengajar pun, sekolah-sekolah yang ada sekarang sangat diragukan. Mengapa? Sebab banyak sekali anak SMP bahkan SMA yang membaca saja belum lancar, perkalian tidak lancar. Dan hal ini bukan lagi rahasia, sebab banyak sekali konten-konten yang viral mengenai betapa memprihatinkan mutu anak SMP dan SMA kita. Jadi, fenomena yang terjadi sekarang ini jelas hanya puncak dari gunung es yang harus segera dibenahi oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk segera melahirkan undang-undang atau apapun namanya yang menjadi pedoman bagaimana seorang guru bisa mendidik dan mengajar siswanya. Kalau ada pelanggaran, hukuman apa yang boleh dan hukuman apa yang tidak boleh dikalukan. Dan hal ini harus segera, sekali lagi, segera diselesaikan. Sebab mereka adalah generasi penerus bangsa. Kalau hal ini tidak diperbaiki, mau jadi apa bangsa ini? Maka benarlah beberapa sarkasme yang menyebutkan bukan generasi emas, melainkan generasi cemas. Belum lagi reaksi netizen dan masyarakat yang mendorong untuk memboikot lulusan SMA tersebut dengan cara menolak magang dan langsung mengacihkannya jika ada lamaran dari SMA itu. Hal ini disebab karena lulusan SMA tersebut tidak memiliki integritas, termasuk pula pemerintah daerah yang awalnya mendukung pelaporan kepala sekolah dan mekopotnya, malah mendapat serangan dan antipati dari netizen, dianggap terlalu terburu-buru dan mengambil tindakan yang keliru. Termasuk juga murid yang merokok mendapat sanksi sosial, berapa bulian yang intens, dan belum berhenti sampai podcast ini dibuat. Walaupun kabar terakhir, informasinya sudah ada perdamaian antara pihak kepala sekolah dan murid yang merokok. Dampaknya sudah menjalar kemana-mana. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, dan ini yang paling penting, adalah soal pengendalian diri. Bagi para pendidik, entah itu guru atau kepala sekolah, kalian adalah panutan. Ketegasan itu memang perlu, tapi cara menyampaikannya jauh lebih penting. Menegakkan disiplin harus dilakukan dengan cara yang bijak, penuh kesabaran dan empati. Tidak ada tempat untuk kekerasan fisik maupun verbal dalam proses belajar mengajar. Kedua, insiden ini kembali mengingatkan kita semua akan pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Sekolah itu bukan cuma tempat untuk belajar matematika atau sejarah, tapi juga tempat untuk membentuk siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, punya empati, dan menghormati orang lain. Ketika ada siswa yang melanggar aturan, itu adalah kesempatan bagi sekolah untuk membimbing, bukan menghukum secara membabi buta. Harus segera ada aturan atau bahkan undang-undang yang mengatur hal ini. Dengan clear and clean, tidak multitafsir, pelaksanaannya jelas sehingga menjadi pedoman baik buat guru, siswa, maupun orang tua. Untuk murid, harus dibangun karakter sejak dini. Bahkan, pembangunan karakter jauh lebih penting daripada membangun intelektual. Bangsa Jepang berkata, orang bodoh
bisa diajari menjadi pintar, namun karakter tidak bisa diubah. Di Jepang sendiri, dalam 3 tahun pertama pendidikan dasar, hanya membangun karakter, membuktikan betapa pentingnya karakter bagi mereka. Bukti nyatanya, kita bisa lihat betapa mengagumkannya bangsa Jepang. Ini tidak perlu dipertanyakan lagi kan? Buat pemerintah, segera buat undang-undang yang mengatur hal ini. Dengan clear and clean, tidak multitafsir, pelaksanaannya jelas. Sehingga menjadi pedoman baik buat guru, siswa, maupun orang tua. Dan terakhir, peran keluarga itu krusial. Kita nggak bisa menyerahkan 100% pendidikan anak ke sekolah. Sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab besar untuk memberikan contoh yang baik di rumah, membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, dan membantu mereka memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka ambil. Kerjasama antara rumah dan sekolah adalah kunci untuk membentuk generasi yang lebih baik. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa tujuan utama pendidikan bukanlah untuk menghukum, tapi untuk membimbing. Tujuannya adalah membentuk karakter dan keterampilan anak-anak kita agar mereka siap menghadapi masa depan dan bisa membuat keputusan yang bijak dalam hidup mereka. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini. Saya penasaran banget sama pendapat kalian. Apakah kalian setuju dengan tindakan kepala sekolah itu? Atau justru sebaliknya? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng di sana. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat mendukung pendidikan Indonesia yang lebih baik.